Nah, sekarang ini 18, 19, 20, 21 dan seterusnya ini sebenarnya hal yang sama. Ini yang ke-18 bukannya hal yang sama yang sudah bisa diringkas untuk malam ini. Yaitu apa? Bahwa manusia ini memiliki ruh, kan sudah dibuktikan ada ruh tambang, nabati, hewani dan akli, ya kan? Nah, kalau dia ini menyukai sangat daya hewaninya, hewani itu rasa dan perasaan, kemudian gerakan, cukup di situ saja, tidak masuk ke akal, maka dia tidak akan bisa menjadi manusia seutuhnya, manusia yang sempurna. Maka dia hewani. Karena itu dia tidak bisa kembali kepada watannya. Nah, karena itu untuk menjadi kembali ke watan, apa? Dia harus mengamalkan apa? Mengaplikasikan, mengaktifkan akalnya. Nah, akalnya ini ada dua, akal teori dan akal amali. Akal teori adalah mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Akal amali adalah bertekad untuk mengamalkan yang baik. Bertekad untuk, tekad itu bukan di rumah, yakni ketika dihadapkan kebaikan dilakukan. Nah, itu bukan tekad yang sambil mantuk-mantuk kepalanya, iya saya mau lakukan itu. Bukan. Itu masih teori. Yang disebut akal amali ketika udah melakukan, ya, akalnya melakukan itu kebaikan ketika dihadapi, atau ketika menghadapi keburukan dia tidak melakukan keburukan itu. Ini namanya akal apa? Aplikasi atau akal amali, akal aplikatif. Nah, orang yang ingin mencapai manusianya kembali maka harus melampaui semua itu. Nah, caranya sebagaimana sudah sering dijelaskan dan tadi juga disinggung, Allah sudah memberikan agamanya. Jadi jauhi yang haram, lakukan yang wajib. Kalau bisa nanti jauhi yang makruh, kalau bisa nanti ini semua dengan lahir dan batin. Nah, nanti kalau bisa jauhi yang mubah sekalipun tapi dengan hatinya saja. Jadi boleh makan, minum, tidur, pakai baju tapi tidak menyintainya, karena yang disintainya hanya Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Nah, jadi mukaddimah yang ke-18, 19, 20, 21 sampai ke 22. Nah, ini penjelasannya tadi itu sudah. Jadi mukaddimah yang kita bahas hari ini sudah mencakupi 17, 18, 19, 20, 21, 22. Karena di 17 adalah penciptaan manusia untuk kesempurnaan. Di 18 kita harus mengerti manusia secara global, yaitu yang memiliki badan dan roh, kan? Rohnya memiliki 4 daya, daya tambang, daya nabati, hewani dan akli. Aklinya juga ada 2, jangan lupa ya. Nah, terus yang 19, bahwa manusia paling sempurnanya wujud materi. Ini semua sudah terpahami dengan penjelasan sebelumnya. Kemudian hari ini, kemudian yang ke-20, an-natasa alma min madha wa ila madha wa bi ayyi kayfiyatin itkama insan ba'dan yamlikul akal. Nah, dengan apa manusia setelah memiliki akal, manusia ini apa tugasnya? Sudah tentu tugasnya untuk mengerti. Makanya jangan malas belajar, jangan merasa sudah penuh, terus belajar. Biar sudah doktor, profesor, doktor 100 derajat, profesor 1000 derajat, tetap harus belajar dan diaplikasikan. Nah, itu baru akalnya menjadi sempurna. 21, dari sinilah kita memahami, yani dari semua uraian itu, bahwa kesempurnaan manusia adalah apa? Dan finishing atau akhir daripada penyempurnaan manusia adalah apa? Sebenarnya meninggalkan selain akalnya. Begitu sebenarnya. Jadi kalau Rasulullah mengatakan matilah sebelum mati, itu maksudnya berakallah kamu. Jadi matikanlah perasaanmu itu sebelum kamu dimatikan.
Karena kalau akal ini tidak bisa dimatiin, sekalipun nanti mati, tetap dia akan ikut akal ini. Tapi kalau akal yang aplikatif sudah tentu. Tapi kalau belum aplikatif masih masuk perasaan. Perasaan ini seperti lapar, nafsu seks, segala macam itu, emosi, cinta, rindu. Kalau tidak karena Allah dan tidak diletakkan kepada yang diridhoi Allah dan diridhoi akal gamblang, maka ini adalah binatang, artinya tanpa akal, kan gitu, tanpa pengaturan akal. Nah, kalau manusia, naudzubillah, tidak mengkontrol semua daya-daya ruh ini dengan akal, teori, ilmu gamblang, argumentasi gamblang yang selalu siap uji, kemudian yang juga aplikatif, ya, jadi tidak dipimpin oleh ini. Jadi imam ini imam di dalam jiwa manusia. Jadi imam itu ada dua, ya, di dalam diri manusia dan di luar diri manusia. Di dalam diri manusia akal kita itu, tapi akal gamblang, bukan yang dipengaruhi perasaan, tapi justru yang mengontrol perasaan, yang menyetir perasaan. Imam yang di luar adalah para nabi dan para imam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau imam yang di dalam ini tugasnya memimpin supaya badan dan jiwa kita tidak salah, sosial badan kita ini. Tapi kalau imam yang di luar untuk memimpin sosial kita. Jadi imam adalah memimpin sosial kita supaya tidak salah. Jadi sebagaimana sosial kita ada lahir batin, sosial kita kan, sosial badan kita ini kan ada lahir batinnya. Ada sosial psikologi kita, ada juga sosial bagian badan kita, tangan, mulut, telinga, mata, ini semua. Ini harus dipimpin oleh akal kita supaya tidak salah. Di dalam imamah yang lahir, yang bukan yang batin ini, yang berupa akal, yang berupa sosial, itu imam juga fungsinya seperti itu. Jadi batin dan lahir. Lahirnya supaya tidak salah, petani supaya tidak salah, tentara supaya tidak salah, semua begitu. Jadi memimpin lahir batin. Lahirnya adalah sosial badaniyah daripada sosial umat manusia. Batiniahnya juga bisa bertawasul, bisa bermunajat, bisa mengecek. Jadi masing-masing umat bisa ngecek, wahai imam, imanku sudah benar belum? Itu bisa ditester. Jadi imam tahu lahir batin. Batinnya gunanya untuk mentester, memberikan ukuran, penilaian supaya manusia kalau masih kurang harus bertambah, kalau salah bisa berubah. Lahiriahnya yaitu memimpin sosialnya, ketentaraan, pertanian, ekonomi, negara lah walhasil. Jadi imam yang ada di batin masing-masing manusia yang berupa akal untuk memimpin batinnya, perasaannya, emosinya dan seterusnya, juga memimpin lahiriahnya, sosial lahir dan sosial batin pada masing-masing pribadi manusia. Dan imam lahir adalah memimpin dimensi sosial dan dimensi lahir dan dimensi batin, gitu. Jadi dua-duanya fungsi daripada imam tersebut. Imam Ja'far alaihissalam pernah mengagumi Hisham, murid senior yang hebat dalam pengetahuan akidah. Dipuji sama imam, orang ini malu, tersipu-sipu malu. Ya imam, aduh, kan terdengar tuh beritanya kalau dia mengalahkan seorang alim. Seorang alim dikalahin debat sama dia. Tapi bukan karena menangnya, karena bagusnya argumentasinya itu. Nah, terdengar sampai ke Imam Ja'far ketika hakam ini datang ke imam, dipuji sama imam. Wah, kamu hebat ya, kamu bisa membela kami, akidah yang kami ajarkan di sana, mengalahkan senior di sana yang memang perlu diluruskan. Maksudnya bukan hebat-hebatan karena menang-menangan, dan dalilmu hebat. Wah, dipuji sama imam. Ya, tersipu-sipu malu nih hakam, Masya Allah. Tersipu malu kan, ya imam, saya ini apa? Ya, istilahnya nih kalau bahasa saya jadi sandal saya, jadi debu yang menempel di sandal antum, sudah syukur kan begitu.
Oh, enggak apa-apa, kata imam, itu rahmat, kurang lebih begitulah. Coba ceritakan. Nah, diceritain. Bagaimana kau membuktikan imamah kepada dia itu? Saya ceritakan begini, wahai imam, saya debat orang itu, yakni debat ini bukan ejek loh ya, bukan cemooh-cemooh. Debat ini mengembalikan masalah. Saya katakan, wahai syekh, kalau kamu melihat di kejauhan sana, ada yang bergerak. Ada yang bergerak, tapi kamu tidak tahu. Ini padang pasir kan biar jauh kelihatan. Di non jauh di sana terlihat suatu benda yang bergerak-gerak, tapi kamu tidak tahu. Jadi mata kamu belum mampu memutusi apa itu. Telinga kamu juga belum bisa memutusi. Kamu merujuk ke apa dalam dirimu untuk membuat penilaian apa yang kamu lihat itu? Dia katakan ke akal, ke hati, yakni ke akal. Lah, kata hakamnya, lah itu dalam dirimu saja kamu merujuk pada imam. Bagaimana dalam masalah sosial? Yang sebegitu komplitnya itu, yang sebegitu luasnya aspek kehidupan sosial manusia. Maksudnya dari tingkatan pribadi sampai politik, internasional, nasional, kemiliteran, ekonomi. Loh, bagaimana kalau kamu ragu dalam hal ini? Apa yang harus diambil tindakan? Merujuk ke siapa? Yakni kalau tidak ada imam, apa yang bisa kamu lakukan? Orang kamu dalam pribadi saja tadi merujuk ke imammu di dalam dirimu, yang namanya akal itu. Loh, bagaimana kamu kalau punya masalah masyarakat, peperangan, ekonomi segala macam, siapa yang bisa dijadikan pemimpin rujukan dalam hal ini kalau tidak ada pemimpinnya? Nah, jadi kehebatan hakam ini adalah pembuktian terhadap adanya imam di masing-masing manusia sebagai alat membuktikan imam yang ada di sosial yang nyata, yakni di alam lahiriah sosial manusia. Jadi imam dalil ini sampai dipuji sama Imam Ja'far karena itu ilham dari Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahwa imam itu darurat, yakni emergensi, tidak bisa tidak. Bagaimana bisa suatu negara bisa benar kalau tidak ada imamnya? Bagaimana kalau negara ini misalnya berperang atau menangkis perang atau ekonomi atau harus mendahulukan pertanian atau mendahulukan pendidikan. Dan kalau tidak diputusi imamnya, bagaimana itu bisa dikatakan benar dan itu perintah Allah? Sandarannya apa? Orang tidak maksum. Nah, sandarannya harus perintah Allah. Nah, perintah Allah yang maksum. Kalau tidak ada yang maksum, baru merujuk ke wakilnya yang maksum. Tapi yang jelas bahwa imamah itu harus difungsikan, baik langsung atau tidak langsung. Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah memimpin langsung, di tempat lain memimpin tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Yang jelas imam itu berfungsi. Apa gunanya imam kalau hanya ditawasuli, kalau hanya untuk bahan tawasul? Nah, itu bukan imam. Imam itu gunanya untuk memimpin manusia secara sosialnya, secara politisnya, dan seluruhnya. Nah, ini mukadimah yang ke-21. Al-an tasal jadi akal. Nah, akal sebagaimana kembali kepada masalah kita, akal ini adalah imam kita di batin kita. Sementara imam maksum, imam dan para anbiya yang memiliki pangkat imam adalah imam kita dalam sosial kita dan juga batin kita, tapi dalam makna yang lain. Jadi dalam memutusi, jadi antara aku dan Tuhan bagaimana ini? Sudah benar enggak ya imam? Antara aku dan Nabi, antara aku, perasaanku dan engkau, sudah benar enggak aku ini menatap dirimu, akidahku? Tolong dilihat. Nah, misalnya gitu. Nah, itu imam yang lahir. Jadi ya imam yang sosial. Imam sosial ini maksudnya juga lahirnya sosial dan batinnya sosial. Yang saya katakan imam batin itu maksudnya akal kita untuk mengurusi masing-masing tubuh kita saja. Nah, akal ini sudah pasti memiliki rintangan-rintangan yang insya Allah kita akan teruskan besok karena mungkin sudah larut. Jadi yang jelas ya, jadi bahwa rintangan-rintangannya ini sudah pasti yang di bawah ini. Jadi cinta materi, daya tambang, daya tumbuhan, ya, seperti
daya binatang dan seterusnya, hawa nafsu dan semuanya itu adalah di bagian bawah dari akal ini. Jadi yang akan menghentikan gerak akal ini, yang bisa menggandoli gerakan kesempurnaan akal ini adalah siapa? Hawa nafsu. Maka itu kalau kita misalnya punya perbedaan pandangan dalam akidah, dalam diskusi politik, jauhi dulu itu yang suka dan tidak suka. Jadi ana suka ini, oh ana tidak suka ini, ana cocok sama ini, ana tidak cocok sama itu. Itu hindari dulu. Kalau kita mau berdiskusi dengan yang berbeda pandangan, tapi sudah berpihak dulu, menyukai dulu, tidak berpihak dulu, tidak menyukai dulu, nah akalnya akan disetir oleh daya yang di bawah ini. Akan dikontrol. Jadi akalnya itu dia berargumentasi dengan ayat, dengan riwayat, tapi udah dikontrol sama hawa nafsunya itu. Jadi akalnya yang terjajah ini. Nah, karena itu kalau ingin selamat, siapapun, saya, antum, semua orang, kalau mau berdiskusi, hilangkan dulu suka nggak sukanya. Kecenderungannya itu hilangin dulu. Murni menatap argumentasi. Nah, baru nanti lebih dapat menjangkau argumentasi. Jadi argumentasi yang sudah disetir oleh bawahannya, yakni daya-daya yang di bawah, itu lebih cocok Indonesianya dikatakan apologi, alasan yang dibuat-buat. Walaupun nampak Quran, hadis, tapi sudah dikebiri-kebiri itu. Karena udah ada targetnya. Antum juga begitu, misalnya mau nulis nih ya, nulis. Ada target sesuatu, nah targetnya itu dilihat, apa targetnya? Allah atau sosial? Kalau targetnya partai, targetnya kelompok, targetnya seseorang, pokoknya bukan Tuhan, apapun ayat yang antum bawa, apapun hadis yang antum bawa, itu 99% tidak akan benar. Anggap benar hadis dan ayatnya melaknati kita. Karena ditulis bertujuan untuk yang lain selain Allah. Nah, gitu. Jadi usahakan untuk memisahkan. Jadi harus kembali ke imam yang ada di batin kita. Sebagaimana kita dalam sosial, politik, semua budaya harus taat pada pemimpin, imam. Dalam diri kita ini juga harus taat sama pemimpin, imam. Jadi imamnya jangan dikontrol, imamnya jangan diajari, imamnya jangan disetir. Nanti imamnya tidak tajam, tumpul, yakni akal kita itu jadi tumpul, jadi terjajah seperti Imam Muhsin. Begitu. Nah, shallu ala nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Insyaallah pembahasan terakhir kita akan terusin besok, termasuk mengapa Imam Muhsin membawa keluarganya, itu diingetin lagi seandainya saya lupa terhadap masalah itu. Besok insyaallah penyimpulan saja. Penyimpulan karena Mukaddimah 22 sudah selesai. Kemudian 23 juga sudah selesai. Karena tadi sudah saya terangkan bahwa dalam Mukaddimah 23 ini ranjau-ranjau yang bisa menghalangi kehebatan akal imam yang ada dalam batin, yaitu kekuatan yang di bawahnya itu, daya-daya yang di bawahnya, itu Mukaddimah yang ke-23 dan Mukaddimah ke-24 penyimpulan saja. Nanti dari penyimpulan inilah yang kita nanti akan menyapa makna jihad, kemudian insya Allah mengaplikasikannya dengan jihad Imam Muhsin dan termasuk falsafah mengapa Imam Muhsin membawa keluarganya dan seterusnya sebagaimana yang ditanyakan sebelumnya, karena itu memang yang insya Allah yang memang jadi sasaran bahasan kita. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Malam ini adalah malam ke-9, sudah tentu sesuai ufuk di Iran ya. Jadi karena itu tawasulnya saya ikut tawasul yang ke-9-nya. Barangkali ufuk di Indonesia sudah tanggal 10, kurang tahu apakah sudah diru'yat atau tidak. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Nah, pada malam ke-9 ini biasanya tawasul kita kepada Hazrat Abbas alaihissalam. Nah, mari kita fokus kepada Karbala dan doakan saya lancar, menyinandungkan duka kidungan Hazrat Abbas ini.
Sebagaimana antum ketahui bahwa Abbas adalah siapa? Adalah adik Imam Husain. Adik Imam Husain. Dari ibu yang lain, dari Ummul Banin alaihimussalam jami'an. Tapi walaupun adik, luar biasa ini Abbas. Jadi tak pernah mengatakan kakak. Selalu mengatakan imam, maula, imam, Tuhan. Selalu begitu. Selalu begitu. Dan badannya Masya Allah tegap, tinggi, kuat, luar biasa. Seperti Imam Husain, seperti Imam Ali. Ya tidak persis seperti Imam Ali, tapi orang ngelihat sudah takut. Nah beliau ini selalu minta izin ke perang, tidak diizinkan oleh Imam Ali. Sampai terakhir. Terakhir baru diizinkan. Mengapa begitu? Insya Allah kita akan lihat kisahnya dalam bentuk kehidungan. Mudah-mudahan antum bisa terbawa ke Karbala. Sudah tentu antum sendiri yang harus datang. Saya ini hanya berusaha membantu, ya, membuka kuncinya. Jadi antum yang terbang ke sana dan ajak saya ke sana supaya saya juga ikut khusyuk bersama antum. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Salam padamu Husain, salam padamu Husain, salam padamu Husain, 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 Husain. 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 Para sahabat Imam Husain sudah terkapar semua di Karbala. Para keluarga Imam Husain juga sudah terkapar di Karbala. Tapi saudaranya Abbas yang dari tadi meminta izin untuk maju ke medan laga tidak kunjung diizinkan sang paduka. Husain, Husain, ya Husain, mazlum Husain. Ya Allah, Abbas sudah tidak tahan. Wahai Maula Husain, izinkan aku maju ke medan laga. Tapi Imam Husain tak kunjung memberikan izin. Ketika semua sudah syahid, Imam Husain menoleh ke Ya Abbas, tahukah engkau mengapa aku tidak mengizinkanmu ke medan laga? Ya Abbas, karena engkau adalah pemegang benderaku. Dalam peperangan pedang di zaman dahulu, kalau bendera itu jatuh, itu berarti sudah kalah. Imam Husain berkata, Ya Abbas, aku ingin para wanita di kemah-kemah itu tidak berputus asa. Ya Allah, Ya Allah. Sekalipun suami dan ayah-ayah mereka sudah terbantai di sana. Ya Husain, Ya Husain, Ya Husain. Karena ketika mereka melihat benderamu, benderaku yang kau bawa itu, Ya Allah, Ya Allah, setidaknya para wanita itu masih memiliki benteng. Ya Allah, Ya Allah, karena para wanita itu takut. Begitu para lelaki sudah tiada, mereka akan diserbu sebagaimana umumnya peperangan, dijadikan tawanan, dijarah hartanya dan seterusnya. Ya Allah, Ya Allah. InsyaAllah besok kita akan kisahkan ini, InsyaAllah ta'ala. Ya Allah.
InsyaAllah dengan doa antum, keikhlasan dan ketulusan antum, dan doa antum untuk Al-Fakir. Ya Husain mazlum, Ya Husain mazlum. Tahukah kau Abbas, kalau para wanita itu masih melihat benderamu, mereka masih memiliki harapan tidak diserbu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi kini sudah tak ada lagi pasukanku. Hanya tinggal kita berdua, hanya tinggal kita berdua. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Abbas, sekarang ku izinkan engkau maju ke medan laga, tapi fokuskan pikiranmu juga untuk mengambil air untukku. Imam Husain meminta air. Tahu kenapa? Karena kalau sampai meminum air, insyaAllah bisa puluhan ribu mati di tangan Imam Husain. Bukan karena Imam Husain mau enak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Karena Haidar, Ali ada di darah Imam Husain, tenaga Ali ada di Imam Husain. Itulah mengapa mereka mengepung, karena mereka takut ini Haidar, singa-singa ini mengamuk sebegitu rupa sehingga membawa korban ribuan. Dalam keadaan lemah pun ribuan masih terbunuh. Nah ini kalau tidak dalam keadaan lemah puluhan ribu. Husain, Husain mazlum, Husain, Husain ya mazlum. Ya Abbas, sekarang ku izinkan engkau maju ke medan laga. Tumpukan perhatianmu ke Sungai Furat. Antum tahu Sungai Furat itu sekitar 4.000 orang lebih yang menjaga tentara. Jadi jangan sampai ditembus. Jadi dari awal sudah musuh itu sudah membagi, ada yang menyerang, ada yang menjaga Sungai Furat. Kurang lebih dari 4.000 pasukan hanya untuk menjaga sungai itu supaya tidak ditembus oleh salah satu anggota pasukan Imam Husain alaihissalam. Karena mereka takut sekali kalau Imam Husain sampai minum air. Husain, Husain madlum, Husain, Husain madlum. Fokuskan perhatianmu ke Sungai Furat dan ambillah air untuk kami dan untuk anak-anak yang di belakang itu. Karena para wanita, anak-anak kecil sudah tidak kuat. Ada yang memegang tangan Abbas. Paman, paman, haus sekali, minta air paman. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akhirnya Abbas sebelum maju mengambil qirbah. Qirbah itu tempat air yang dibuat dari kulit kambing, kulit binatang. Mengambil qirbah dan maju ke medan laga. Bismillahirrahmanirrahim. Tabas kanan, tabas kiri, puluhan, ratusan yang jatuh di tangan Abbas. Perhatikan baik-baik ini ya. Akhirnya Abbas dapat menembus Sungai Furat. Ya Allah, ya Allah. Ia sudah sampai ke air dan mengisi qirbahnya dipenuhi dengan air. Karena ia sudah 2 hari tak minum, ia mengambil air dengan tangannya untuk diminumnya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi?
Tapi sekonyong-konyong dia ingat Imam Husainnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sekonyong-konyong dia ingat Imam Husainnya yang juga dahaga. Dia merasa tak setia kalau minum duluan mendahului imamnya. Sudah tentu Imam Husain bakal halal, bakal ridho. Tapi ini keimanan yang tinggi pada imamah. Bayangin, imamah yang sudah diperjuangkan seperti ini masih tega ada orang yang menghinakannya. Ya Allah. Masih tega ada orang yang mengkebirinya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau imam itu hanya untuk ditawasuli, buat apa Abbas melemparkan air yang ada di telapak tangannya itu? Ya Allah, ya Allah. Ya Maula Husain, ya mazlum. Ya Allah, ya Allah, ya Maula Husain, ya mazlum. Semoga kita semua sadar dan kembali kepada Ahlul Bait dengan benar. Ya Maula Husain, ya mazlum. Ya Maula Husain, ya mazlum. Lihat ceritanya Abbas melemparkan air itu dan berkata, hayhat, hayhat, hinalah aku kalau aku minum. Abbas segera meluncurkan kudanya ke arah kemah. Tapi begitu Abbas mendapatkan air, semua pasukan lawan menjadi takut, menjadi semakin garang dan serius, supaya Abbas tidak berhasil membawa air kemana? Ke Imam Husain. Karena keberhasilan membawa air ke Imam Husain pertanda matinya mereka yang 35.000 itu. Bisa sampai separuh mereka akan menjadi mati di tangan Imam Husain alaihissalam. Mereka menambah rapat kepungannya, ada yang memanahi, menombaki dan seterusnya. Abbas pun tebas kanan, tebas kiri sebagaimana awalnya ia menembus sungai Furat. Akan tetapi saking banyaknya panah yang berdatangan, yang menembus badannya, yang menancap di badannya, Abbas tak terlalu meminggirkannya. Yang ia sedihkan adalah sebagian panah itu menancap di kerbahnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sehingga air itu bocor karena kerbah itu dibuat dari kulit binatang yang mudah tertembusi oleh panah-panah lawan, oleh panah-panah lawan. Abbas merasa sangat sedih. Ya Allah, ini air habis. Ya Allah, semakin bocor. Ya Allah, sebegitu sedihnya Abbas sambil terus menebas kanan dan kiri, tangkis kanan dan kiri. Tahu apa yang terjadi? Sampai akhirnya tangan Abbas sendiri terpotong oleh pedang lawan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Abbas turun dari kudanya, mengambil pedang dengan tangan kirinya, menebas sebisanya kanan kiri. Pandangannya sudah mulai berkunang-kunang karena ia pun tidak minum 2 hari. Dan sekarang pun darah banyak tertumpahkan. Dia dengan terhuyung-huyung berusaha menangkis serangan lawan.
Akhirnya lawan pun berhasil menebas tangan kiri Abbas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tangan kiri Abbas pun putus. Apa yang dilakukan Abbas tahu? Mengambil pedangnya dengan mulutnya. Mengambil pedang dengan mulutnya. Sebegitu kejamnya mereka, para musuh. Tahu apa yang dilakukan mereka? Karena Abbas sudah tidak bisa bergerak dengan lincah, sudah tentu kedua tangannya sudah terputus. Seenaknya mereka memanah bagian yang mereka sukai. Tahu apa yang dipanah? Yaitu mata Abbas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau tadi leher Ali Asgar, sekarang mata Abbas yang dipanah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Abbas pun terjatuh ke bumi. Sambil berucap, sekarang dia baru memanggil saudaraku. Dari jauh dengan suara lirih sudah tentu. Dia mengatakan, ya akhi Husain, adrik akhak. Wahai saudaraku Husain, bantulah adikmu ini. Dari kecil tak pernah mengatakan saudara, sekarang dia mengatakan saudara. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sementara itu di tempat Imam Husain, begitu melihat Abbas terjungkal ke tanah, Imam Husain melajukan kudanya tebas kanan dan kiri. Para musuh pun ketakutan berhamburan. Akhirnya Imam Husain turun dari kuda dan mendekati Abbas. Karena matanya satu sudah terpanah, banyak darah yang keluar, matanya sudah kabur, sudah pasti. Apalagi tersungkur, sudah banyak tanah-tanah juga yang masuk ke matanya. Karena ada orang yang datang, Abbas mengira bahwa dia yang akan menghabisinya, dia yang akan memenggal lehernya. Tahu Abbas berkata apa? Wahai yang datang, jangan sembelih aku dulu sebelum aku bertemu dengan saudaraku Husain. Aku tidak takut mati, tapi aku ingin mengucapkan selamat perpisahan dengan saudaraku, dengan kakakku, dengan imamku Husain. Ya Allah, ya Allah. Karuan saja Imam Husain mendengar kata lirih Abbas, sambil menobruk badan Abbas berkata, wahai Abbas, adikku, akulah Husain. Ya Husain, mazlum Husain, mazlum Husain. Ya Husain, mazlum Husain, mazlum Husain. Ya Husain, mazlum Husain. Abbas pun dipangku Imam Husain, dibersihkan debu di wajahnya. Imam Husain berkata, saudaraku, aku benar-benar rela kepadamu, ridho kepadamu. Ya Imam Husain, jangan, kami tahu kami tidak akan pernah sebanding dengan Abbas, walaupun dengan sandalnya atau debu yang menempel di sandalnya. Tapi betapa inginnya kami juga mendapat syafaatmu ya Husain, sehingga setidaknya memaafkan kami, meridhai kami atas syafaat. Ya Imam Husain, ya Imam Husain, syafaatilah, ridhailah, maafkanlah kami di dunia dan di akhirat. Ya Husain, ya mazlum. Ya Husain, ya mazlum. Ya Husain, ya mazlum.
Ya Husain ya mazlum, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Untuk maktam kali ini syairnya adalah Akulah Abbas ya. Akulah Abbas putra Maula Ali, abdi setia Imam Husaini, cukuplah kemuliaanku ini, wallahi in qata'tumu yamini. Bahasa Arab ini maksudnya, demi Allah sekalipun engkau potong tangan kananku. Dan ada bait lagi di bawah yang ada bahasa Arab, inni uhami abadan andini, sekedar mau menerjemahkan, sesungguhnya aku terus selama-lamanya akan membela agamaku. Jadi karena membela Imam Husain adalah membela agama Islam. Wallahi in qata'tumu yamini, sekalipun kalian memotong tangan kananku. Yamin itu adalah tangan ya. Jadi ketika disebut kanan berarti tangan handalan. Jadi apapun yang terpenting dalam diriku kau ambil, aku tetap akan membela agamaku. Akulah, ini yang perlu diikuti. Akulah Abbas putra Maula Ali, abdi setia Imam Husaini, cukuplah kemuliaanku ini, wallahi in qata'tumu yamini. Lagunya, akulah Abbas putra Maula Ali, abdi setia Imam Husaini, cukuplah kemuliaanku ini, wallahi in qata'tumu yamini. Saya ulang contohnya. Akulah Abbas putra Maula Ali, abdi setia Imam Husaini, cukuplah kemuliaanku ini, wallahi in qata'tumu yamini. Pukulannya cepat saja tapi jangan dipercepat lagi supaya notnya tidak rusak. Saya contohkan dulu, nanti diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Akulah Abbas putra Maula Ali, akulah Abbas putra Maula Ali, abdi setia Imam Husaini, cukuplah kemuliaanku ini, wallahi in qata'tumu yamini. Akulah Abbas putra Maula Ali, abdi setia Imam Husaini, cukuplah kemuliaanku ini, wallahi in qata'tumu yamini. Ikut. Akulah Abbas putra Maula Ali, abdi setia Imam Husaini, cukuplah kemuliaanku ini, wallahi in qata'tumu yamini. Ya Husain. Akulah Abbas putra Maula Ali, abdi setia Imam Husaini, cukuplah kemuliaanku ini, wallahi in qata'tumu yamini. Semua. Akulah Abbas putra Maula Ali, abdi setia Imam Husaini,
cukuplah kemuliaanku ini. Wallahi in kata'tumu yamini. Ya Husain, akulah abdi cucu Rasulullah, akulah abdi putra Asadullah, akulah abdi dengan hati resah. Wallahi in kata'tumu yamini. Jawab, akulah Abbas putra Maula Ali, abdi setia Imam Husaini. Cukuplah kemuliaanku ini. Wallahi in kata'tumu yamini. Akulah pencari air minuman, pasukan penghadang aku hancurkan. Dengan sendirian akan ku terjang. Wallahi in kata'tumu yamini. Jawab, akulah Abbas putra Maula Ali, abdi setia Imam Husaini. Cukuplah kemuliaanku ini. Wallahi in kata'tumu yamini. Kini aku telah mencapai air, namun aku bagai lilin mencair. Tak sanggup minum walau teguk air. Terbayang Husain yang juga mencair. Terbayang Husain yang juga mencair. Inni uhami abadan andini. Wallahi in kata'tumu yamini. Kini aku telah mencapai air, namun aku bagai lilin mencair. Tak sanggup minum walau teguk air. Terbayang Husain yang juga mencair. Ini uhami abadan andini. Wallahi in kata'tumu yamini. Jawab, akulah Abbas putra Maula Ali, abdi setia Imam Husaini. Cukuplah kemuliaanku ini. Wallahi in kata'tumu yamini. Tuhan tolong kuatkanlah diriku, sampaikan air pada imamku. Ku tak sanggup membayangkan dahaganya. Ini uhami abadan andini. Wallahi in kata'tumu yamini. Tuhan tolong kuatkanlah diriku, sampaikan air pada imamku.
ku tak sanggup membayangkan dahaganya. Inni uhami abadan an dini, wallahi in qata'tumu yamini. Jawab, aku la Abbas putra Maula Ali, abdi setia Imam Husaini. Cukuplah kemuliaanku ini, wallahi in qata'tumu yamini. Ya Husain, panahilah seluruh tubuhku, tombakilah seluruh tubuhku, namun jangan kau panahi airku, hingga tak sampai pada imamku. Ya Husain, ya Abbas, panahilah seluruh tubuhku, tombakilah seluruh tubuhku, namun jangan kau panahi airku, hingga tak sampai pada imamku. Ini uhami abadan an dini, wallahi in qata'tumu yamini. Panahilah seluruh tubuhku, tombakilah seluruh tubuhku, namun jangan kau panahi airku, hingga tak sampai pada imamku. Ini uhami abadan an dini, wallahi in qata'tumu yamini. Jawab, aku la Abbas putra Maula Ali, abdi setia Imam Husaini. Cukuplah kemuliaanku ini, wallahi in qata'tumu yamini. Ya Abbas, kalaulah kau potong dua tanganku, kalaulah kau panah dua mataku, kalaulah kau potong dua tanganku, kalaulah kau panah mata kananku, ku kan tetap membela agamaku, ku kan tetap membela Husainku. Ini uhami abadan an dini, wallahi in qata'tumu yamini. Ya Abbas, ya Abbas, kalaulah kau potong dua tanganku, kalaulah kau panah mata kananku, ku kan tetap membela agamaku, ku kan tetap membela Husainku. Ini uhami abadan an dini, wallahi in qata'tumu yamini. Kalaulah kau potong dua tanganku, kalaulah kau panah mata kananku, ku kan tetap membela agamaku, ku kan tetap
membela Husainku, ini uhami abadan andini. Wallahi in kata'tumu yamini. Jawab, akulah Abbas putra Maula Ali, abdi setia Imam Husaini. Cukuplah kemuliaanku ini. Wallahi in kata'tumu yamini. Akulah Abbas putra Maula Ali, abdi setia Imam Husaini. Cukuplah kemuliaanku ini. Wallahi in kata'tumu yamini. Akulah Abbas putra Maula Ali, abdi setia Imam Husaini. Ya Husain, 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 ya Abbas, ya Husain, ya Abbas, ya Husain, ya Abbas. Panggil mereka ya. Ya Husain, ya Abbas, 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 ya Husain, ya Abbas. Ya Nabi, ya Ali, 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 ya Zahra, ya Mahdi, 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 ya Zahra, ya Mahdi. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajam. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Karim. Ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Karim. Ya Allah, terimalah amal bakti yang tidak seberapa ini ya Allah, dengan pahalamu yang tidak terhingga ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim.
karena memberi kami tidak akan pernah mengurangi kesempurnaan dan kegayaan-Mu. Ya Rahman, Ya Rahim, berilah kepada kami walau kami tak punya potensi. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkanlah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, kakek-kakek dan nenek-nenek kami, keluarga kami, teman-teman kami yang meminta doa kepada kami, Ya Allah, dan mukminin dan mukminat dan muslimin dan muslimat. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, semadhab atau tidak, segolongan, seorganisasian atau tidak, ampunkanlah kami semua, Ya Rahman, Ya Rahim, dan kembalikanlah kami semua dari kesalahan dan dosa kami kepadamu dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, kabulkanlah hajat kami, Ya Allah, keluarga kami, Ya Allah, teman-teman kami, mukminin dan mukminat yang mengandung kebaikan dan maslahat untuk kami, dan jadikan kami yang bersyukur kepadamu dan menggunakannya di jalan taat padamu. Sehatkanlah kami yang sakit, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami, keluarga kami, mukminin mukminat, teman-teman kami, Ya Allah, dengan penuh keberkahan dan kesyukuran, yaitu dengan menggunakan kesehatan dalam taat kepadamu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, amin. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, manjakanlah dengan keridhaan dan pengampunan, Ya Allah, keluarga kami yang telah meninggalkan kami, teman-teman kami, mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, para syuhada, para ulama, khususnya Imam Khomeini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jagalah kami dari seluruh keburukan. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, jagalah kami dari segala keburukan, Ya Allah, dan keluarga kami, teman-teman kami, mukminin mukminat, muslimin muslimat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, mukminin mukminat di seantero dunia. Ya Allah, dan para ulama, Ya Allah, dan maraji, Ya Allah, yang takwa kepadamu, Ya Allah, khususnya rahbar tercinta. Ya Allah, hancurkanlah musuh-musuh Islam dan hati-hatinya, kembalikan kejahatan mereka kepada mereka sendiri, dan lindungi kami semua dari mereka. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, cepatkanlah datangnya Imam Mahdi. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, karena Dajjal sudah merajalela di dunia ini. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, jadikan beliau ridha kepada kami, memaafkan kesalahan kami, mensyafaati kami di dunia dan di akhirat nanti. Jadikan kami juga, Ya Allah, penyintanya, pembantunya, syiahnya, dan pembantunya yang dapat membahagiakannya dan meridhokannya, karena ridhonya adalah ridhamu. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, sampaikanlah salam tulus kami kepada beliau. Ya Allah, berikanlah syafaat-Mu kepada kami, sehingga beliau sudi mensyafaati kami, memaafkan kesalahan kami, dan menunjuki kami dengan ilham-ilhamnya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, amin rabbal alamin. Salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum.